Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pada episode sebelumnya yang menceritakan keberadaan Sion yang tidak sengaja memanggil naga jiwa dari dunia lain. Dan ini membuat Light berniat segera membalaskan dendamnya pada Sion. Nah, kira-kira di video kali ini apa yang Light rencanakan untuk membalaskan dendamnya dan siapa sosok misterius seperti Sione yang ditemui di dungeon laboratorium? Oke, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan kali ini. Saat ini Light sedang bermimpi, merasakan aroma dan hembusan angin dari halaman rumahnya. Hal itu membuatnya teringat kampung halamannya yang kini telah musnah. Dalam mimpinya, Light melihat orang tuanya beserta kakak dan adiknya berada di depan rumah. Namun ketika Light mencoba mendekati mereka, ia justru terbangun dari tidurnya. Light tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba memimpikan kampung halamannya. Mungkin saja itu pertanda buruk, atau bisa juga karena pikirannya sedang penuh. Setelah kelompok Light tiba di Pulau Kojima untuk pergi menuju dungeon laboratorium, mereka segera dipandu menuju sebuah pondok di sekitar pulau untuk bermalam. Awalnya Light berniat langsung menuju dungeon, namun karena mereka belum mendapatkan informasi apapun, ia memutuskan untuk berhati-hati dan memilih rute yang lebih aman. Di ruang tamu, Light bertemu dengan Gold dan Nemumu. Ia memberitahu bahwa sudah waktunya untuk berkumpul dan bertanya apakah semua persiapan telah selesai. Gold dan Nemumu menjawab bahwa semuanya sudah siap dan mereka bisa pergi kapan saja. Mendengar hal itu, Light pun memutuskan untuk langsung menuju lokasi tujuan. Dalam perjalanan, Gold berpendapat bahwa entah mengapa ras manusia selalu mendapatkan diskriminasi. Buktinya, pondok yang mereka dapatkan terlihat sangat jelek dan kotor. Namun setidaknya, pemandangan di Pulau Kojima membuatnya merasa seperti sedang berlibur. Wisma dan pantainya juga terlihat bersih dan bangunan wisma tersebut tampak seperti resort mewah. Bahkan seluruh fasilitas itu sebenarnya bukan untuk wisata, melainkan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik para peneliti. Light juga pernah mendengar bahwa negara Dark Elf sangat aktif dalam riset sihir, dan para peneliti yang sudah diakui oleh negara akan mendapatkan perlakuan istimewa. Ia tidak menyangka bahwa ras Dark Elf melakukan semua itu demi meningkatkan kekuatan ras mereka sendiri. Sementara itu, di alun-alun Pulau Kojima, Yudo berdiri di atas panggung dan memperkenalkan dirinya kepada para petualang sebagai pemimpin parti Sword of Island dan petualang peringkat A. Ia mengucapkan terima kasih kepada para petualang yang dengan sukarela menerima permintaan tugas dari Serikat Petualang Negara Dark Elf. Yudo melanjutkan bahwa partinya akan membagikan informasi mengenai dungeon laboratorium yang telah dijelajahi oleh 10 regu sebelumnya. Di dalam dungeon tersebut terdapat berbagai rintangan yang cukup merepotkan. Namun sebagai imbalannya, hadiah penaklukan akan ditingkatkan. Setelah menjelaskan cukup panjang, Yudo membuka sesi tanya jawab. Pada saat itu, salah satu petualang dari ras Beastman bertanya mengapa misi ini dikatakan mendesak. Namun justru ada manusia yang ikut berpartisipasi. Yudo menjawab bahwa meskipun parti Black Mask terdiri dari ras manusia, selama mereka memiliki kemampuan, hal itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, mereka memiliki peran besar dalam penaklukan dungeon Dagas dan kerajaan Elf yang saat ini banyak dibicarakan banyak orang. Mendengar nama parti Black Mask, petualang tadi langsung berhenti protes. Setelah pertemuan selesai, Yudo menghampiri Light dan menyinggung soal keributan sebelumnya. Light langsung berterima kasih karena Yudo sempat membelanya. Namun Yudo menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi tugasnya sebagai penanggung jawab permintaan misi kali ini. Selain itu, faktanya kemampuan parti Black Mask memang patut diakui. Bahkan menurutnya mustahil seseorang bisa bolak-balik antar lantai di dungeon Dagas hanya dalam 1 hari saja. Karena itu, ia sangat berharap parti Black Mask bisa mengumpulkan banyak informasi di misi kali ini. Mendengar harapan tersebut, Light berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun tiba-tiba Yudo menyinggung Nemumu dan mulai memujinya sebagai gadis yang cantik. Tanpa ragu, ia menawarkan Nemumu untuk bergabung dengan partinya dan berjanji akan memperlakukannya dengan sangat baik. Mendapat tawaran seperti itu, Nemumu langsung menolak mentah-mentah. Baginya, tidak ada perlakuan yang lebih baik selain selalu berada di sisi Dark. Begitu mendengar nama Dark, Yudo langsung paham bahwa Nemumu sudah memiliki pilihan dan selera tersendiri. Jadi ia tidak bisa memaksanya. Setelah itu, Light berpamitan karena ingin segera berangkat menuju lokasi tujuan. Sebaliknya, Yudo mengatakan akan menantikan informasi dari mereka dan berharap suatu hari Nemumu mau berubah pikiran.
Setelah berpisah, Gold berpendapat bahwa Yudo tampaknya tidak menyerah begitu saja terhadap Nemumu, dan rasanya akan cukup merepotkan jika mereka bertemu lagi dengannya di dalam dungeon nanti. Ia bahkan tidak habis pikir mengapa Yudo bisa tertarik pada Nemumu yang menurutnya berdada rata. Mendengar komentar itu, Nemumu langsung kesal dan membela diri sambil mengatakan bahwa ukuran dadanya normal. Di sisi lain, Light menyampaikan bahwa Nemumu tidak salah, dan justru partai Yudo memang terkenal merepotkan. Namun yang lebih penting saat ini adalah segera bergegas menuju lokasi, karena Light sendiri penasaran seperti apa bentuk dungeon laboratorium tersebut. Beberapa saat kemudian, party Light akhirnya sampai di tujuan. Saat itu Nemumu berpendapat bahwa bangunan yang disebut sebagai dungeon justru tampak seperti penjara. Sesampainya di gerbang pintu masuk, party Light terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai partisipan, dan mereka mendapatkan pesan penting agar tidak saling membunuh petualang lain, karena tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi untuk penaklukan dungeon. Setelah semua selesai, barulah party Light diperbolehkan masuk ke dalam dungeon laboratorium. Bisa dibilang, pada awalnya laboratorium ini hanya memiliki 2 lantai di atas tanah dan 1 lantai bawah tanah. Namun setelah berubah menjadi dungeon, kini muncul lantai bawah tanah kedua dan ruangan di dalamnya terus-menerus meluas. Selain itu, terdapat jenis monster baru yang dapat menembus sihir dan melancarkan serangan mental, serta beberapa monster unik lainnya. Semua informasi ini sebelumnya sudah Light dapatkan dari Yudo dan pihak Serikat Petualang. Sesampainya di dalam gedung, Light langsung merasakan perasaan tidak nyaman yang mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lupakan. Untuk mengantisipasi bahaya, Light meminta Nemumu agar memimpin jalan dan mencari jebakan, sementara Gold bertugas mengawasi sekeliling untuk mempersiapkan pertahanan jika ada serangan mendadak. Mendapat perintah tersebut, Nemumu dan Gold segera bersiap menjalankan tugasnya masing-masing. Saat mereka tiba di pintu masuk menuju lantai bawah tanah, Nemumu menjelaskan bahwa pada bangunan aslinya seharusnya terdapat aula untuk presentasi dan pertemuan tepat di depan pintu tersebut. Namun sekarang aula itu justru berubah menjadi koridor panjang yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketika mulai melangkah lebih jauh, Light merasakan hawa aneh dari keberadaan monster yang bentuknya menyerupai manusia. Ia juga tidak mengetahui alasan mengapa kartu pencarian tidak dapat digunakan untuk menemukan keberadaan Sion. Namun mau tidak mau, Light memutuskan untuk memeriksa kekuatan monster di dungeon ini terlebih dahulu. Ketika Light mulai merasakan keberadaan monster itu semakin dekat, tiba-tiba muncul sosok Sion tepat di hadapannya, membuat Light terkejut karena ada 3 Sion yang langsung melancarkan serangan. Tanpa membuang waktu, Light segera menggunakan kartu Shadow Dance untuk mengikat pergerakan ketiga monster tersebut agar bisa memeriksanya secara langsung. Karena monster itu terus berteriak dan membuat kegaduhan, Light menggunakan kartu Silent agar dapat melakukan penilaian dengan tenang. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata monster yang menyerupai Sion tersebut merupakan bagian dari monster bernama Naga Jiwa, makhluk dari dunia lain yang dapat meniru tubuh manusia dan memiliki serangan mental dengan kecenderungan membunuh. Sekilas melihat nama monster dari dunia lain, Light langsung teringat pada sihir milik Ellie yang dapat memanggil monster dari dunia asing untuk meningkatkan levelnya. Perasaan itu sama seperti saat Ellie mengaktifkan sihir pamungkas bernama Cosmar Summon. Bisa dikatakan, Cosmar Summon merupakan sihir terlarang kelas pamungkas yang dapat memanggil monster-monster buas dari dunia lain yang tidak akan ragu menghabisi siapapun di hadapan mereka. Ellie sendiri hanya dapat menggunakan sihir tersebut sekali dalam 1 hari. Light berpikir bahwa kemungkinan ada seseorang di luar sana yang berhasil memanggil makhluk bernama Naga Jiwa ini. Namun setahunya, Sion tidak memiliki kemampuan menggunakan sihir kelas pamungkas. Jadi kemungkinan ada orang kuat lain atau bahkan seorang master yang ikut campur dalam masalah ini. Jika benar itu ulah seorang master dan berpotensi menjadi musuh, maka master tersebut memiliki kekuatan sihir yang setara dengan Ellie. Meski Light yakin bisa menghadapinya sendirian, ancaman seperti itu justru akan membahayakan Nemumu dan Gold. Saat Light tenggelam dalam pikirannya cukup lama, Nemumu bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap monster tersebut. Light pun menjawab bahwa ia sudah memperoleh informasi yang cukup, jadi biarkan dirinya sendiri yang mengurusnya.
Setelah Light menghabisi monster tersebut, tubuh mereka segera menghilang tanpa meninggalkan batu sihir. Light beranggapan bahwa karena monster itu hanyalah tiruan dari Sion, maka sudah sewajarnya jika mereka tidak memiliki batu sihir. Hal inilah yang membuat negara Dark Elf tidak dapat memberikan informasi secara lengkap. Bagaimanapun juga, Sion sebagai ketua penelitian adalah pihak yang menyebabkan situasi aneh ini. Jika Sion hanya terlibat sebagai korban, mungkin masalahnya tidak akan sebesar ini. Namun faktanya, Sion adalah pelaku utamanya. Mendengar penjelasan tersebut, Gold mulai mengerti. Jika target yang ingin diselamatkan justru menyerang para petualang yang berusaha menyelamatkannya, hal itu akan menimbulkan masalah besar dan mencoreng nama negara. Karena itulah, hanya petualang kuat yang diberi tugas agar informasi lebih mudah dikendalikan. Karena merasa belum mendapatkan cukup informasi, Party Light memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun sebelum melangkah, Light tiba-tiba merasakan keberadaan orang lain. Awalnya, ia menduga itu adalah tiruan Sion, tetapi entah mengapa perasaan tersebut justru mengingatkannya pada Yume, adik kandungnya. Light segera mencoba mengejar sosok misterius itu, namun sosok tersebut telah menghilang tanpa jejak. Light sempat mengira bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Saat itu, Nemumu bertanya apa sebenarnya yang ia cari. Light menjelaskan bahwa ia merasa ada seseorang di balik tembok. Mendengar itu, Nemumu meminta maaf karena tidak merasakannya sama sekali. Namun Light tidak mempermasalahkannya, karena mungkin ia memang salah mengira. Dengan begitu, Party Light kembali melanjutkan perjalanan. Dalam hati, Light meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaan semu, karena tidak mungkin adiknya berada di tempat seperti ini. Tanpa mereka sadari, sesosok anak kecil ternyata sedang mengamati Light dari balik dinding gedung tersebut. Setelah melakukan eksplorasi dan keluar dari bangunan laboratorium, Light bertemu kembali dengan Yudo di depan pintu masuk. Yudo menanyakan apakah Light sudah ingin pulang. Light menjawab bahwa ia belum mendapatkan informasi yang cukup untuk dilaporkan. Jadi ia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah berpisah, Yudo mulai berpikir bahwa Light tampaknya memiliki gift, dan itu terlihat jelas dari tatapan matanya. Di antara para pemilik gift yang pernah ia culik, ada juga yang percaya diri dengan kekuatan mereka dan berani melawan. Dari semua yang pernah ia tangani, tatapan mereka sama, tatapan pemilik gift yang kuat. Bagi Yudo, pemilik gift yang menunjukkan sikap sok kuat justru semakin membuatnya ingin mengambil gift itu dan menjadikannya miliknya sendiri. Membayangkan betapa hebat kekuatan gift milik Light membuatnya semakin bersemangat. Karena itulah, mereka harus segera menemukan Sion dan melanjutkan penelitian tentang jiwa. Sementara itu, di dalam Dungeon Abyss, Ellie berpendapat bahwa munculnya dungeon laboratorium kemungkinan besar bukan disebabkan oleh seorang master, melainkan murni karena kecelakaan. Lagi pula, sihir Cosmar Summon memiliki mekanisme yang langsung menutup portal dimensi setelah terbuka. Karena portal dimensi tidak bisa dibiarkan tetap terbuka dalam waktu lama, kemungkinan sihir Cosmar Summon digunakan dalam kasus ini sangatlah rendah. Selain itu, tampaknya dungeon laboratorium telah terhubung dengan dunia lain, terutama setelah Light mendapatkan informasi tentang keberadaan monster tiruan yang menyerupai Sion. Hal tersebut menjadi bukti bahwa yang menciptakan Sione palsu adalah naga jiwa yang berasal dari dunia lain. Dengan kata lain, eksperimen Sion entah bagaimana telah menghubungkannya dengan dimensi asing yang secara kebetulan mendatangkan naga jiwa ke dunia ini. Secara tidak langsung, ini menegaskan bahwa Sion masih hidup dan kini terhubung dengan keberadaan naga jiwa. Bagaimanapun, naga jiwa merupakan makhluk yang mengumpulkan jiwa-jiwa para korbannya. Tubuhnya terbentuk dari 10.000 jiwa, dan untuk mengumpulkan semua itu, naga jiwa telah membunuh setiap makhluk yang ditemuinya. Dalam situasi tertentu, ia bahkan mampu memasuki tubuh seseorang yang masih hidup untuk mengumpulkan informasi serta menirunya, lalu menciptakan tubuh buatan melalui sihir. Setelah mendengar penjelasan Ellie, Light akhirnya mulai memahami situasinya. Dengan kata lain, kemunculan banyak tiruan Sion yang berkeliaran merupakan tanda bahwa Sion masih hidup dan kini telah dirasuki oleh naga jiwa. Namun, Ellie juga menambahkan bahwa meski Light masih bisa membalas dendamnya, akan sangat berbahaya jika dunia ini terus terhubung dengan dunia lain. Hal itu bisa memicu bencana besar hingga membuat benua musnah.
dan karena itulah ia menyarankan Light untuk segera menutup portal tersebut. Mengetahui hal itu, Light sadar bahwa ia tidak hanya harus menghadapi Sion, tetapi juga naga jiwa. Padahal saat ini pikirannya hanya dipenuhi oleh keinginan balas dendam, tetapi mau tidak mau ia harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Karena itu, Light memutuskan untuk menyerahkan misi penutupan portal kepada Ellie, dengan May sebagai pendukung untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Sementara itu, mereka berlima akan pergi menuju dungeon laboratorium. Bagaimanapun, Light tidak akan membiarkan siapapun menghalangi balas dendamnya. Hari ini, mereka akan menghancurkan portal dunia lain dan mengalahkan naga jiwa. Lalu setelah itu barulah ia akan membalaskan dendamnya pada Sion. Setelah semuanya benar-benar siap, mereka segera berangkat menuju lokasi tujuan. Bisa dibilang, Gift Unlimited Gacha milik Light mampu mengeluarkan kartu setiap hari melalui metode tertentu, dan semua kartu yang dihasilkan akan disimpan di tempat khusus untuk digunakan sesuai kebutuhan. Tempat itu dikenal dengan nama Gudang Penyimpanan Kartu, yang menjadi salah satu lokasi tersibuk di Abyss. Seseorang yang mengelola tempat tersebut tidak lain adalah dua bersaudara Alt dan Anelia, berlevel 5000 dan berasal dari kartu Ultra Rare. Saat ini mereka sedang sibuk mengurus permintaan pasokan kartu dari para penduduk Abyss. Saat itu Alt sedang mempersiapkan pesanan kartu dari Mohawk yang kembali membutuhkan kartu anak panah. Ia menyarankan agar Mohawk membawa anak panah dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Namun Mohawk merasa keberatan karena khawatir akan menyia-nyiakan anak panah yang diberikan oleh Light. Alt mengerti perasaannya, tetapi menurutnya Light pasti akan lebih senang jika Mohawk terus meningkatkan tingkat keamanan. Dan hal itu tentu membutuhkan persediaan anak panah yang lebih banyak. Mendengar saran tersebut, Mohawk akhirnya setuju. Sementara itu, Anelia juga sedang memenuhi permintaan kartu belanja dan perlengkapan dari para pelayan Perry. Saat memeriksa dokumen, ia menyadari adanya salah input angka untuk permintaan perlengkapan toilet, sehingga ia meminta agar dokumen tersebut diperbaiki terlebih dahulu. Mengetahui hal itu, pelayan Perry tersebut langsung meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Anelia tidak mempermasalahkannya karena menurutnya semua orang pernah melakukan kesalahan dan ia bersedia membantu mengurusnya agar tidak perlu khawatir. Tidak lama kemudian, Anelia tiba-tiba menerima panggilan telepati dari Light yang berniat segera datang ke gudang penyimpanan untuk mengambil kartu. Mendengar hal itu, Anelia langsung terkejut sampai menjatuhkan tumpukan kartu di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Light tiba bersama May, dan Alt beserta Anelia sudah siap menyambut kedatangan mereka di depan meja kerja. Light kemudian menjelaskan bahwa ia datang untuk mengambil kartu sesuai pesan lewat telepati. Alt sudah mendengar hal itu dari kakaknya, tetapi ia ingin memastikan kembali perkataan Light. Light menyampaikan bahwa untuk menghadapi naga jiwa, ia membutuhkan semua kartu dengan atribut khusus, sehingga ia meminta agar semua kartu yang dibutuhkan segera diserahkan kepadanya. Mendengar hal itu, Anelia sempat tidak habis pikir, karena jika begitu jumlah kartu yang harus disiapkan akan sangat banyak. Light menegaskan bahwa itulah alasan ia datang langsung dan membutuhkan bantuan mereka berdua. Mengetahui bahwa Light akan menghadapi musuh semengerikan itu, Anelia berniat ikut membantunya. Namun May segera menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa sebagai pengawal Light, ia dan Ellie sudah dipersiapkan untuk terlibat dalam pertempuran. Mendengar penjelasan itu, Anelia akhirnya bisa sedikit tenang. Lagi pula, dengan levelnya saat ini, mustahil ia dapat membantu dan justru hanya menjadi beban. Selain itu, sebelum mereka berangkat, Anelia meminta May untuk memanggilnya kakak dan May menjawab bahwa ia akan mengusahakannya. Kemudian Light meminta mereka agar tidak mengkhawatirkannya dan menyuruh untuk bekerja dengan baik sesuai tugas masing-masing. Mendengar itu, Anelia dan Alt langsung berusaha sebaik mungkin memenuhi permintaan Light tanpa ragu. Setelah semua persiapan dirasa dinyatakan siap, di ruang kantornya Light memberitahu bahwa mereka akan segera berpindah menuju dungeon laboratorium. Untuk itu, ia meminta May dan Elia menggunakan kartu penghilang untuk menghapus keberadaan mereka. Misi kali ini untuk menyelamatkan benua dari bahaya yang akan datang, sekaligus untuk membalaskan dendamnya. Karena itu, ia meminta meminjam kekuatan dari semua orang. Setelah selesai, mereka pun berteleportasi menuju lokasi tujuan. Setibanya di sana, Party Light langsung berlari menelusuri lorong bangunan sambil menaklukkan monster yang menghadang di sekitar mereka. Setelah area dirasa aman, mereka mulai berjalan santai sambil mengamati keadaan. Light berpendapat bahwa monster yang mereka lawan tadi berbeda dari sebelumnya,
karena kali ini monster itu meniru wujud seperti anjing. Nemumu juga merasa bahwa selain dengan serangan sihir pemurnian atau item suci, tampaknya monster itu tidak bisa dibunuh. Bagi Gold, menghadapi monster seperti itu terasa sangat merepotkan. Karena itu, Light memutuskan agar mereka tidak perlu membuang waktu untuk menghabisi monster dan akan lebih baik langsung menuju lantai bawah di depan mereka. Namun saat hendak turun, perasaan diikuti dan diawasi kembali muncul seperti sebelumnya. Karena Light mengabaikannya, sosok misterius itu terus mengikuti dari jauh. Pada akhirnya mereka tiba di lantai 1 bawah tanah dan langsung memutuskan untuk segera menuju lantai 2. Agar tidak membuang waktu, Light kembali mengabaikan monster yang ada. Namun sebelum terlalu jauh melangkah, ia tiba-tiba mendengar teriakan seperti minta tolong dari adiknya yang terlihat tertangkap monster. Dengan sigap, Light langsung menusuk monster itu menggunakan tombaknya. Ketika ia menyelamatkan anak kecil tersebut, ternyata itu bukan adiknya. Karena monster itu masih bisa pulih, Gold segera menggunakan skill Judgment Flare untuk menghabisinya tanpa sisa. Kemudian Nemumu langsung menghampiri Light, dan secara mengejutkan, anak kecil yang baru saja ditolong ternyata adalah hantu, yang kini justru menangis keras di hadapan mereka. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With